Hari ini bersama Kila, kita melanjutkan renungan buku kedua pada hari ke-11, yaitu dengan tema Jalan Menuju Persatuan yang diambil dari Kejadian 43 dan 44. Kita akan belajar bagaimana anak-anak Yakub, bahkan setiap orang di antara mereka harus rela berkorban supaya kesatuan dalam lingkaran perjanjian itu dapat terjadi. Mari duduk tenang dan konsentrasi. Shalom anak-anak, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon pertolongan-Mu yang terus boleh memimpin langkah demi langkah hidup kami. Supaya melalui renungan firman Tuhan hari ini, langkah kami terus boleh mengikuti Tuhan dengan setia. Dan melalui firman Tuhan juga, kami boleh semakin mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih, pimpinlah dari awal sampai pertengahan di dalam perlindungan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melalui kelaparan hebat yang terjadi di Kanaan, Allah sedang mendidik Yakub untuk belajar melepaskan, membuang segala keegoisannya atau keakuannya. Apakah yang dimaksud di sini? Yang dimaksud adalah bahwa Yakub diminta atau didesak oleh Tuhan untuk mengikut sertakan Benyamin di dalam rombongan akan membeli gandum ke Mesir. Tentunya Yakub menjadi orang yang susah hati, yang sedih. Tetapi bersyukur di dalam kesedihannya, di dalam kesusahannya, Yakub masih sanggup menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dengan mengatakan, Allah yang Maha Kuasa kiranya menggerakkan hati orang itu, yang dimaksudkan adalah Yusuf, supaya dia boleh berbelas kasihan kepadamu, sehingga Simeon dan Benyamin boleh kembali pulang ke Kanaan. Dan sekiranya aku harus kehilangan anak-anakku, biarlah itu boleh terjadi. Anak-anak sekalian, setelah Yakub mengucapkan itu, maka anak-anaknya segera mempersiapkan diri dengan mempersiapkan seluruh bekal untuk sepanjang perjalanannya menuju ke Mesir. Juga mempersiapkan uang yang 2 kali lipat, juga mempersiapkan barang-barang yang akan dipersembahkan kepada Yusuf sebagai penguasa di Mesir. Maka setelah semuanya siap, mereka 11 orang ini berjalan menuju ke Mesir. Setelah tibanya di Mesir, Yusuf melihat ternyata dalam rombongan itu ada Benyamin ikut serta. Ketika Yusuf melihatnya, Yusuf menyuruh salah seorang pegawai kepala rumahnya untuk segera memasukkan rombongan itu ke dalam rumahnya dan menyembelih seekor hewan untuk jamuan makan tengah hari, yaitu biasanya dilakukan siang hari. Nah, anak-anak sekalian, waktu orang-orang yang berjumlah 11, yaitu anak-anak Yakub ini, melihat ada seorang kepala rumah daripada Yusuf, dia mendatanginya dan berkata, "Tuanku, aku beberapa waktu yang lalu membeli gandum, tetapi uang itu ada di mulut karungku dan dikembalikan. Ini aku akan mengembalikannya serta aku akan membelinya kembali." Dan kepala rumah daripada Yusuf menjawab, "Jangan takut, tenang sajalah, ya. Mungkin Allahmu dan Allah bapamu itu sedang menyediakan harta terpendam dalam karungmu." Nah, jawaban ini ternyata tetap membuat hati daripada saudara-saudara Yusuf ini tetap saja takut. Dan benar, waktu saat siang hari, Yusuf pulang ke rumahnya. Mereka yang 11 orang ini segera sujud sampai mukanya ke tanah. Dan Yusuf menanyakan pada mereka, "Bagaimanakah perjalananmu, selamatkah? Bagaimana dengan ayahmu, selamatkah?" Mereka bersebelas menjawab, "Kami selamat, ayah kami pun selamat." Maka segera mereka berdiri dan mereka segera dipersilakan oleh Yusuf untuk duduk di depan meja yang sudah penuh dengan hidangan. Yusuf mengurutnya dari yang tertua sampai yang termuda.
Dan pegawai-pegawai daripada Yusuf juga didudukkan dengan tempat yang terpisah. Karena orang Mesir tidak mau bergaul dengan orang-orang daripada Israel. Nah, anak-anak sekalian, setelah mereka dijamu makan, mereka mengalami kenikmatan bersama dengan Yusuf. Tetapi sebenarnya hati mereka tetap masih mengalami ketakutan. Setelah selesai jamuan makan itu dilaksanakan, maka Yusuf memanggil kepala rumahnya, mengatakan, isilah semua karung-karung daripada ke-11 orang ini penuh dengan gandum, dan taruhlah semua uang itu di mulut daripada karung-karung itu. Tetapi pada anak yang paling bungsu, taruhlah pialaku. Dan setelah lewat malam, pagi harinya, 11 orang ini pulang ke Kanaan. Tetapi di dalam perjalanannya sampai di kira-kira perbatasan kota Mesir, Yusuf memerintahkan kepala rumahnya untuk mengejar 11 orang tersebut. Dan diberhentikanlah serta dikatakan, di dalam karungmu ada piala tuanku. Maka salah seorang dari rombongan 11 itu mengatakan, kalau ada di antara karung-karung ini dan di situ kedapatan, maka dialah yang akan menjadi budak daripada tuanku Yusuf. Maka digeledahlah semua, ternyata piala itu ada di karung Benyamin. Maka Benyamin akan ditahan, tetapi seluruh saudaranya tidak mau. Mereka harus bersama-sama kembali ke Mesir dan menghadap kepada Yusuf. Maka ketika mereka sampai di depan Yusuf, mereka berharap untuk Benyamin bisa dibawa pulang. Tetapi Yusuf tidak menerima itu. Tetap inginnya Benyamin harus tinggal di Mesir dan menjadi budak. Tetapi tampillah atau majulah Yehuda menghadap kepada Yusuf dan mengatakan, Tuanku, jangan sampai Benyamin ini ditinggal tempat ini. Karena jika Benyamin ditinggal di Mesir, maka ayahku yang sudah beruban dan tua itu akan segera mati. Dan yang kedua, aku sudah berjanji kepada ayahku, kalau aku tidak membawa pulang daripada Benyamin, maka seluruh dosa-dosanya itu yang menanggung aku sampai selama-lamanya. Ketika Yusuf mendengar ini, apakah Yusuf membebaskannya? Ternyata Yusuf tidak memberikan jawaban. Nah, anak-anak sekalian, dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Allah bisa memakai semua keadaan untuk mendidik setiap orang. Baik dalam cerita ini adalah Yakub dan saudara-saudara Yusuf. Demikian juga kita pun bisa dididik oleh Tuhan dengan cara-cara yang Tuhan inginkan. Tapi semuanya itu untuk mengajarkan kepada kita untuk belajar berkorban kepada orang lain. Belajar berkorban demi saudara-saudara kita. Dan semua itu kerjakan untuk kita boleh menjadi satu kesatuan keluarga di dalam pekerjaan daripada yang Tuhan sediakan buat kita, yaitu keluarga di dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini cerita ini mengajarkan pada kita sekali lagi untuk tidak memikirkan kepentingan kita, tidak memikirkan keegoisan kita, tapi kita belajar berkorban untuk orang lain demi keutuhan tubuh Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih Tuhan sudah menolong kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang terus boleh mengajarkan pada kami, membuang keakuan kami, membuang keegoisan kami, demi kami boleh bersatu di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita semua berseru dengan sukacita karena Roh Kristus yang rela berkorban sanggup mempengaruhi anak-anak Yakub dan juga setiap orang percaya. Dan hanya dengan cara itulah mereka dapat bersatu. Jangan lupakan teladan Tuhan Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya bagi semua orang.